Leopard 1 untuk apa? Menentukan tuanya kehamilan dengan mengukur tinggi fundus uteri. Leopard 1 itu posisi kaki tekuk. Ya, Leopard 1 sampai Leopard 3 posisi dorsal recumbens. Leopard 4 posisi kaki lurus. 1 2 3 4. Ya, urutannya 1 2 3 4. Ya. Jadi 1 sampai 3 kita menghadap ke pasien, Leopard 4 menghadap ke kaki pasien. Udah? Leopard 1 tadi dibilangnya untuk menentukan apa yang ada di atas. Leopard 2 untuk menentukan di mana posisi punggung. Kanan apa kiri? Kanannya berarti kanan pasien ya, bukan kanan kita. Terus Leopard 3 seberapa jauh apakah sudah masuk PAP? Terus Leopard 4 seberapa jauh masuk PAP? Ya, nanti pemeriksaannya langsung pada teknis. Oke, lanjut. Sampai sini kalian lapar, apalagi saya. Yuk, sekarang kita pada teknisnya. Asisten bacakan. Tahap pertama adalah interaksi. yuk, tahap prainteraksi. Ngapain? Catatan klien, Cuci tangan efektif, siapin alat, handscoon, meteran. Ini untuk mengukur tinggi fundus uteri sama mengukur lingkar lengan atas untuk menentukan status nutrisi ibu. Terus Fetoskop atau pinarstep. ini namanya fetoskop, final fetoskop atau fundoskop untuk mengukur DJJ. Terus Refleks hammer. refleks hammer untuk refleks patella. Terus stetoskop untuk TTV, sphygmomanometer TTV, tensi TTV, tensi apa namanya? Termometer TTV. Terus Linen selimut. pakai udah. Terus timbangan. Fetal Doppler. Nah, fetal Doppler itu hampir sama dengan ini, tapi dia menggunakan listrik, pakai baterai. Jadi dia bentuknya pakai ada jelinya, nanti dioleskan jeli, terus tinggal dioleskan, terus bunyi nanti ada jeduk-jeduk. Jeli ya kayak gitu. Ya, jeli lagi bisa. Lanjut, cuci tangan, terus tahap orientasi, dewo orientasi wo. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Dewo Gede Raditya Prana. Mohon maaf. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Dewo Gede Raditya Prana Putra. Saya mahasiswa di Istika Surya Melika Bali yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan pasiennya. Yuk, berbicara dengan Ibu Mala. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Kemala. Baik Ibu, dengan Ibu Kemala. Ibu masih ingat dengan tanggal lahirnya? Masih. Bisa disebutkan? 22 Maret 2005. Baik, benar dengan Ibu Mala. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kehamilan. Untuk waktunya saya memerlukan 20 sampai 25 menit. Prosedur pemeriksaan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Terus Sebelum saya mulai pemeriksaan, ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada yang ingin Ibu keluhkan? Baik, saya akan mulai sekarang. ya, tahap orientasi, terus tahap kerja. Pinggir. Tahap kerja. Yang pertama adalah tutup sampiran, anjurkan pasien ke kamar mandi biar pasiennya mengosongkan kandung kemih. Kalau misalnya pasiennya nggak mau kencing, nggak pingin rasa kencing, kasih dia minum. Jangan sampai kandung kemihnya masih ada sedikit kencing, nggak boleh. Karena apa? Nanti kan kita tekan-tekan. Kalau dia cerit-cerit, ya, pasien kamar mandi, terus pasien datang, kita langsung lakukan pemeriksaan berat badan. Bu, mumpung berdiri, BB dulu Bu. TB-nya, BB-nya 80. Udah 9 bulan Bu. Kalau ibunya kayak saya ya segitu Bu. Terus kalau misalnya
tinggi badannya itu tidak boleh kurang dari 100 berapa? 100. Kalau resikonya di mana? Ya. Kalau perempuan di 150 masih bisa lah. 110 masih bisa. Terus ukur lingkar lengan atas, posisi ditekuk dari atas sampai sini 31 berarti 15,5 di sini. Nih. Nah, ini langsung diambil tengah-tengah. Untuk menentukan status nutrisi, status gizi. Ya. Terus setelah itu ibunya disuruh tidur. Kita lakukan, jangan langsung kita TTV, jangan langsung tekanan darah. Kita bisa lakukan apa dulu? Cek suhu, nadi, respirasi. Baru setelah itu dirasa pasien tenang, baru lakukan tensi. Ini kan juga tensi. Oh ya lupa, tadi nanti kalian pada saat ujian pakai handscoon nggak? Harusnya Pakai nggak? pakai handscoon gitu aja. Kalau saya tanya pasti jawabannya enggak ya. Kalau saya suruh, Ya mau nggak mau iya. nggak usah pakai nggak apa. Terus, tapi bilang pakai handscoon ya. Terus tadi apa tadi? Habis Tensi. tensi. Pasiennya tensi, di tensi pastikan normalnya adalah sistol 110 sampai 130. Diastol 70 sampai dengan 90. Kalau misalnya diastolnya lebih dari 100, sistolnya lebih dari 130, jadi 140 lah. 140 pas posisi 140 berarti pasiennya hipertensi gestasional. Hipertensi gestasional, hipertensi pada saat Kehamilan. pasiennya, tapi jangan langsung tentukan itu adalah hipertensi. Tapi pasien istirahatkan dulu 10 sampai 15 menit dengan miring kemana? Oke. Ke kanan. Karena kita mengistirahatkan Jantung. jantung. Ya, miring ke kanan, istirahatkan jantung 10 sampai 15 menit, kita ukur lagi. Kalau memang misalnya tensinya tetap, berarti pasiennya hipertensi gestasional. Kalau pasiennya tekanan darahnya ternyata 160, berarti dia sudah masuk preeklamsi. Preeklamsi itu kan hipertensi pada ibu hamil. Posisinya pasiennya harus SC. Khawatirnya apa? Ketika dia mengejan bisa pecah pembuluh darah. Pasiennya bisa sentruk. Nah, terus setelah TTV baru kita lakukan pemeriksaan head to toe dari rambut sampai dengan kaki. Bu, permisi ya Bu ya. Kita lihat kebersihannya. Kemudian Bu, kapan terakhir cuci rambut Bu? Bu Mala. 1 minggu yang lalu ya Bu ya. Ih, jorok sekali Bu Mala ya. Bu Mala ini ada rambutnya kaku, terus tebal, gatel. Ya, ini adalah proses hiperpigmentasi. Ini wajar Bu, pada ibu hamil itu memang biasanya lebih cenderung gatal-gatal karena adanya proses hiperpigmentasi. Terus dilihat di muka, adanya bintik-bintik atau flek, adanya jerawat. Bu, munculnya sejak kapan ada bintik-bintik? Sejak kapan ada jerawat? Selama kehamilan. Ibu nggak usah repot-repot bawa ke Natasha. Karena ini akan hilang setelah ibu melahirkan. Itu namanya kloasma gravidarum, dalam bentuk flek-flek hitam. Ya, dalam bentuk jerawat, itu namanya kloasma gravidarum. Itu juga proses hiperpigmentasi. Proses hiperpigmentasi selanjutnya apa? Adanya warna kegelapan pada puting dan areola. Ya, itu lebih gelap. Kalau misalnya dia gelapnya pekat, berarti pasien itu adalah kehamilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang gelapnya lebih terang, berarti dia masih kehamilan pertama. Kalau anak gadis lebih terang ya pastinya. Yang laki-laki sok diem dia, sok suci dia. ASC. Syukurlah kalau nggak ngerti apa-apa, baguslah. Terus selain itu proses pigmentasi adanya linea.
garis pada perut. Pokoknya kalau dia warnanya lebih gelap berarti kehamilan kedua, ketiga dan seterusnya. Kalau masih agak terang berarti dia masih kehamilan pertama. Dah, plasma gravidarum pada wajah. Terus di mata, Bu lihat ke atas, lihat konjungtiva. Konjungtiva pucat kita lihat di punggung kuku, bukan CRT ya, cuman melihat saja. Kalau dia warnanya pucat, berarti pasiennya anemi sedang ke anemi berat. Ya, normalnya adalah pasien ibu hamil tidak boleh anemi, makanya ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah atau tablet FE. Ya, terus sklera, pupil seperti biasa. Kemudian ke hidung, kebersihan, fungsi penciuman, ke telinga sama fungsi pendengaran, kebersihan. Terus ke mulut. Di mulut yang dilihat adalah adanya stomatitis atau sariawan, adanya karies gigi atau gigi berlubang. Pada ibu hamil cenderung terjadi gigi berlubang bertambah. Untuk mencegah itu, ibu hamil harus minum susu berkalsium dan kalium tinggi. Karena kalsium kalium ibu akan terserap oleh janin. Itu sarannya. Oke. Terus di leher diraba berarti apa? Sambil menelan, kelenjar, tiroid, pasien toleh kanan toleh kiri, oke, sampai sini ada tanyakan kepala. Kepala ada tanyakan. Limfo dicek. Limfo. Cek, lengkap. Tapi kalau misalnya pasiennya nggak terlalu ini, nggak dicek juga apa-apa. Intinya itu kan bawaan, kondisi bawaan ibu. Ya, fokusnya tadi adanya hiperpigmentasi. Ya, ulangi. Rambut tadi apa diperiksa? Terus ada proses hiperpigmentasi. Dengan apa tadi? Rambutnya tebal, gatel. Ya. Di wajah namanya apa? Kloasma gravidarum. Kloasma gravidarum. Mata? Konjungtiva. Konjungtivanya apakah bila pucat lihat Kalau misalnya sama-sama pucat, hidung, Kebersihan. Fungsi kebersihan. Stomatitis. terus apa lagi? Gigi Berlubang. leher, Cek tiroid, vena jugularis. Oke, lanjut ke Darah. Permisi ya Bu ya, buka payudara, inspeksi kesimetrisan kanan dan kiri. Posisi puting pas posisi di tengah, tidak kanan kirinya. Terus sudah menonjol atau belum? Kalau belum menonjol berarti lakukan breast care. Warna areola puting lebih gelap. Ya, kalau misalnya dia coklat sekali berarti kehamilan 2, 3, 4. Bu, tangannya naik ke atas ya Bu. Naik Bu. Angkat tangan Bu. Terus ini dilakukan pemeriksaan adanya kulit jeruk di bawah pelipatan payudara. Ya, nanti kalian sadari ya, pemeriksaan payudara sendiri di depan cermin. Posisikan seperti ini. Lihat di sini ada kerutan kulit jeruk enggak? Kerutan seperti kulit jeruk. Kalau misalnya ada, pasti posisi puting ini tidak berada di tengah, tidak simetris. Ini ada kelainan, bisa ada massa, tumor, atau ada CA atau kanker. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan setelah haid. Kalian sudah bersih, suci haid, lakukan pemeriksaan sadari. Ya, sampai dengan palpasi. Karena sekarang yang lagi ngetren itu. Karena faktornya apa? Bisa dari faktor makanan. Ini lebih cenderung banyak ke karsinogen. Ya. Oke, terus setelah itu baru kita lakukan palpasi. Enggak, jangan, tetap.
Ya, palpasi. Kenapa palpasi harus tangannya tetap di atas? Biar terangkat, terus juga dia posisinya keras, gitu ya. Nah, nanti kalian ketika melakukan sadari juga lakukan ini, ya. Nah, kalau misalnya penekan palpasinya bukan seperti ini, tapi ditekan, tidak boleh putus, harus sambung. Ya, 360 derajat, terus ke sini pemeriksaan kelenjar getah bening. Ya, kalau misalnya ternyata di sini ada, ini kok ada benjol dikit nih, benjol. Pastikan kanan dan kiri. Kalau misalnya kanan dan kiri sama, berarti itu adalah tanda-tanda mastitis. Mastitis itu adalah mame yang tidak keluar. Pembekaan ASI yang tidak keluar, namanya mastitis. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Lakukan breast care. Gitu ya. Kalau misalnya dia ada benjolannya, ternyata benjolan itu hanya di sebelah kiri saja, ya, berarti kemungkinan itu adalah masa atau ada benjolan, gitu ya. Oke, itu payudara. Terus turunkan, Bu, ganti yang satunya sama lingkar 360 derajat. Terus terakhir di aksila untuk kelenjar getah bening. Dah, payudara ditanyakan? Lanjut. Terus sekarang kita melakukan pemeriksaan Leopold. Bu, permisi ya, saya mau melakukan pemeriksaan pada janinnya ibu. Kita inspeksi linea. Adanya garisnya di sini dia biasanya. Warnanya kecoklatan, lebih tua berarti dia coklatnya lebih terang, lebih gelap berarti kehamilan kedua, ketiga, 4. Seterusnya kalau misalnya masih terang berarti dia pertama. Terus nanti ada strie namanya. Kalau strienya dia warnanya putih berarti dia sudah kehamilan kedua, 3, 4. Kalau yang masih pink, kemerahan, kecoklatan gitu berarti dia adalah pertama. Dah, itu inspeksi. Terus lakukan Leopold 1. Bu, kakinya nekuk, Bu. Nah, ini aja nggak dilakukan kalian. Remiri. Ada Bu, kejepit saya. Ya, Leopold 1. Tadi apa? Menentukan apa yang ada di fundus. Ini namanya fundus. Di atas namanya fundus. Ya, caranya adalah, Bu, permisi ya, Bu. Kita kumpulkan ke atas, kita raba. Oh, ini lunak, Bu. Berarti apa? Bokong. Oh, ini keras, Bu. Kepala. Oh, ini kosong, Bu. Posisi melintang. Benar dia bilang punggung, karena dia kan posisinya melintang. Ya, jadi dari bawah ke atas. Lunak. Oh, ini bokong, Bu. Ya, ini bokong, Bu. Berarti otomatis kepalanya di bawah. Bu. Ini bokong, ini keras, Bu. Tapi ini lunak, Bu. Gimana nih, Bu, maksudnya, Bu? Bokong dan kepala, bayinya kembar. Ya. Jadi kalau kembar itu nggak mungkin dia berhadap-hadapan muka, yang ada tinju. Nggak, maksudnya dia kan pasti akan mencari memposisikan posisinya yang nyaman. Nah, jadi gini, biasanya kalau misalnya di sini kepala, Bu, berarti di sini bokong. Kan nggak boleh, harus kepala itu di bawah. Gimana caranya biar mau dia posisi naik ke atas? Ibu sering ngepel. Kenapa ngepel itu bisa ini? Karena gerakan memukul. Bukan, karena apa? Dia si janin itu kan kepala, pasti dia tidak mau kepala itu tergencet. Kalau kita jongkok kan kepala di sini kan kegencet tuh, otomatis dia akan jalan, akan mencari posisi biar kepalanya lebih nyaman. Gitu, makanya sering sujud, tahu sujud kan? Sering bungkuk itu, nah sobat itu biar apa? Biar dia muter dia kepalanya mencari posisi yang nyaman. Gitu. Pinter kan bayi? Pinter. Ini buktinya.
Pintar kan? Bayi jadi. Dah, leopard 1 tadi diraba. Lunak berarti bokong. Di sini ke kepala. Kita lakukan pengukuran tinggi fundus uteri untuk menentukan usia kehamilan. Kalau ibu hamil itu pasti akan ada cekungan antara rata ke ini ya, apa naik gitu ya. Nah, itu batasan kita ngukurnya. Kalau orang buncit tidur pasti dia rata gitu ya. Terus caranya adalah dari atas ke bawah sampai ke simfisis. Ya, ini misalnya 34. Ya. Terus bagaimana Bu biar ketemu bulan atau hari? Menggunakan rumus perempatan angka. Dibagi perempat. Ada apa di perempatan angka? McD. Menggunakan rumus McDonald. Nama rumusnya McDonald. Ya memang benar. Rumusnya McDonald. Iya benar. Oh iya. Dalam bulan dikali 2/7, dalam minggu dikali 8/7. Misalnya 34 kali 2 bagi 7 berapa? 34 kali 2 68. 34 Kali 2 kali 2 bagi 7 9 bulan. Ya. Dalam minggu 34 kali 8 bagi 7 38 minggu. Sama. Minggunya 38. Dah. Terus lanjut ke leopard 2. Tadi 1 di atas, 2 di samping kanan dan kiri. Kita sudah tahu di sini bokong, otomatis di sini ke kepala. Caranya adalah 1 menekan, 1 meraba. Bu, kecil-kecil nih Bu, berarti apa? Ekstremitas. Kan lagi, Bu lurus Bu, berarti punggung. Bu kok lurus? Di sini juga lurus Bu. Tadi di sini kepala dan punggungan. Ya kan punggungnya punggung, sini punggung. Ya. Terus ini Bu kok tangannya di atas terus? Maaf Bu. Ada istilah nanti puka-puki. Kalau puki, puka itu punggung kanan, puki itu punggung kiri. Kanannya adalah kanan pasien, bukan kanan perawat ya. Jadi tadi punggungnya berada di puka Bu ya, punggung kanan ibu. Terus di sini punggung, di sini kepala, kita mengukur DJJ. Ya, kita mengukur DJJ itu seolah-olah gini. Ini maaf kepala, ini punggung. Kita nyarinya punggung janin yang mendekati ke kepala. Jangan di sini, nggak akan terdengar. Ini carinya. Ya, makanya di sini. Kalau misalnya tadi kepalanya di sini, punggungnya di sini, berarti di mana? Sini. Ini kan kepala, ini punggung, sini dong. Oh iya. Ini kepala, ini punggung, sini dong. Ini kepala, ini punggung, sini. Ini punggung, sini kepala. Sini. Dah, caranya kita tidak boleh memegang ini. Ketika kita mengukur, tempel, posisi nyaman, posisi kita membelakangi pasien. Kenapa harus membelakangi? Biar nggak grogi. Biar pasien nggak grogi. Biar nah kalau Biar pasien nggak grogi. pertama biar nggak diajak ngobrol sama pasiennya. Yang kedua biar fokus dan muka kita ketika kita nggak menemukan DJJ, pasiennya nggak khawatir gitu loh. Kan kita nih kok nggak pas ya kan gitu loh. Jadi nah caranya adalah tangan kita memegang nadi ibu. Di sini harus lebih cepat daripada nadi. Kalau sama berarti belum DJJ. Geser lagi. Udah ketemu jam tangan. Jam tangannya jangan yang kayak punya saya. Kalau punya saya nggak ada detiknya. Ada detiknya, tapi nah kalau ini kan masih ada. Jadi ini kan kelihatan. Kalau saya kan nggak ada kelihatan. Jarum apa? Ininya loh. Ya, angka 1, 2, 3 itu loh batasnya. Karena apa? Karena kita mengukurnya tuh gini. Ini jam tangan. Kalau jam tangan sini ya gini gitu ya. Ini. Terus
5 detik pertama hitung, jeda, hitung, jeda, hitung. Berarti 10 detik. 25 detik dong saya. Oh iya. Oh ya. Kan 5. Berhenti 5. Hitung, berhenti, hitung, berhenti, hitung. Ya, gini ya, bukan gini. 25. Hitung berhenti. Hitung, berhenti, hitung, berhenti, hitung. Tapi berhentinya tetap ngeliat ini. Jangan nggak ngeliat, kan nggak ngerti nanti jadinya. Ya. Terus hasilnya dijumlahkan dikali 4. Misalnya 10, 11, 12. 10, 11, 21 tambah 12 33 kali 4. 66 tambah 66 120. Hah? 132. Normalnya 120 sampai dengan 160. Kalau kalian bingung nanti buat aja 10 10 10. Berapa? 30. Kali 4 berapa? Udah kan normal nggak? Tapi nanti dihitung bener loh ya. Jangan sama bayinya nanti kamu tulis gitu. Ya. Udah. Dihitung, jeda, hitung, jeda. Dijumlahkan. Ketiganya detik. Ini 5, 5, 5, 5, 5. Totalnya 25 detik. Tapi ini dihitung, ini jeda, ini hitung, ini jeda. Hasilnya dijumlahkan kali 4. Nah, 60. Dah. Nanti dokumentasi buatnya berapa? 10, 10, 10. Sama dengan 120. Dah. Aman? Lanjut Leopold. Lanjut. 3. 2 kan dari sini. Sekarang 3. Caper. Level 3 menentukan apa yang di bawah sudah masuk PAP. Tadi kita udah tahu di sini bokong. Berarti di sini kepala. Bu, saya tekan ya Bu ya, dan saya goyangkan. Kalau Ibu tarik napas biar nggak sakit. Yang digoyang yang di bawah, bukan digoyang atas bawah. Yang digoyang yang di bawah. Ya, terus digerakin. Saya nggak ngomong bahasa goyang, gerak aja. Gerakin. Kalau misalnya dia masih bergerak yang di dalam, berarti dia belum masuk belum masuk PAP. Kalau sudah tidak bisa bergerak, berarti sudah masuk PAP. Ini PAP. Ini kepala masih bisa bergerak, berarti belum masuk. Ini udah masuk, gerak enggak? Itu ibaratnya ya. Dah. Terus kalau misalnya sudah tidak bisa digerakkan, berarti sudah masuk PAP. Luruskan kaki, lanjut Leopold 4. Bu, permisi saya membelakangi Ibu. Kalau misalnya Leopold 3 ini masih bisa digerakkan, jangan lanjut. Berarti sampai Leopold 3. Kalau masih bisa digerakkan. Nanti ujian jangan bilang nggak bisa digerakkan, masih bisa bergerak Bu, stop. Nah, enak aja lo. Ya. Terus lanjut Leopold 4 Bu, saya membelakangi Ibu. Tadi kan sudah masuk nih. Sekarang masuknya seberapa jauh? Kalau tangan kita masih bisa menyatu, berarti konvergen, sebagian kecil masuk PAP. Sejajar berarti setengah masuk PAP. Penuh divergen berarti masuk penuh ke PAP. Ini loh yang di dalam perut. Nih, kan yang saya bilang tadi, ini bisa bergerak. Ini udah nggak bisa. Kita rabakan tadi kan tangan kita masih bisa menyatu perabaannya. Berarti konvergen, sedikit masuk. Kalau sejajar kan gini. Nah, sejajar dia. Terus kalau ini penuh, maju dikit apa Dek? Ini kan penuh nih, udah nggak ada bisa yang kita raba kan lehernya. Berarti penuh masuk PAP. Sudah waktunya keluar. Ya udah. Apanya kok? Posisi. Udah? Dapat 1 ulangi.
Leopard 1 adanya dari Ini ya. abdomen itu inspeksi linear. gelap tuh kehamilan 2 sampai 3. Kalau yang satu. Kehamilan pertama. Leopard 1. Dapat 1 Dari dari bawah. kakinya Terus dari bawah ke atas. Pastikan kepala atau jika kandungan Nah, atau kosong. ya, terus Terus ukur ukur panjang tinggi pituitari. terus kenapa nomor McD ya, lapar kan? Asal ini toh. Terus Leopard 2 Cek menentukan posisi punggung. Kecil-kecil, ekstremitas lurus. punggung. Leopard 3 terus setelah itu Ukur DJJ-nya. Hitung, berhenti, hitung, berhenti. hitung. terus Jumlahkan dikali 4. dikali 4, dijumlahkan dikali 4. Terus Leopard 3 apa belum? digoyang yang di bawahnya Jika tidak bisa itu udah masuk PAP. Terus Luruskan kalau kaki. sudah masuk Luruskan kaki. kakinya, Oh iya. cek seberapa dia masuk ke PAP-nya. Jika masuknya belum Jika tangan menyentuh, berarti masih menyentuh, itu namanya convert, berarti sebagian kecil masuk PAP sejajar, setengah masuk PAP setengah. setengah Terus divergen penuh masuk PAP. Dah, terus lanjut ke pemeriksaan ekstremitas genitalia terakhir. Ekstremitas kita lihat adanya varises, CRT, terus refleks patella. Kalau dia tidak ada pergerakan berarti pasiennya kekurangan vitamin B12. Kalau misalnya normal ya bergerak aja. Ya. Terus pemeriksaan varises berarti pasien harus apa? Varises, kalau banyak varises nggak boleh melahirkan normal. Makanya anak kalian jangan banyakan pakai high heel ya. Resikonya itu tadi. Terus pemeriksaan ekstremitas terakhir adalah pemeriksaan human sign. Posisi kita di sini, kita menghadap ke pasien, kaki pasien kita luruskan, kita tekuk ke sini. Kalau terjadi di sini sakit, itu adanya trombosis vena. Venanya membengkak. Itu juga tidak boleh pasien normal melahirkan, harus Sesar. Terus pemeriksaan genitalia, posisi dorsal ben, pakai perla. Terus kita ganti handscoon steril, lakukan vulva hygiene. Terus yang dilihat apa adanya cairan yang keluar. Kalau bening berarti kemungkinan ketuban. Terus dilihat ada perdarahan atau tidak. Normalnya tidak ada yang boleh keluar ketika pasien hamil. Kalau pasien postpartum baru harus ada darah yang keluar, masa nifas. Terus pemeriksaan terakhir adalah pemeriksaan hemoroid. Pastikan mana hemoroidmu, Bu? Pastikan kalau misalnya dia ada hemoroid, masukkan. Kalau dia keluar lagi berarti itu hemoroid grade tinggi. Itu nggak bisa pasien normal, harus SC. Takutnya pecah. Selesai. Ada tanyakan? Masih lagi satu postpartum. Enggak, CRT ada di dan genitalia. Ya. Nah, kalau tadi ada janinnya, ada Leopard 1, 2, 3, 4. Kalau ini dilihat abdomen. Nah, posisi pasien bantal lepas. Ibu tidak pakai bantal untuk pemeriksaan, sama pemeriksaan dari atas
Kalau dari atas masih pakai bantal ya. Atas ke bawah sama kayak tadi. Bedanya cuman ketika di abdomen. Abdomen ada namanya pemeriksaan rectus abdominus. Rectus diastasis abdominus. Pemeriksaan ini iya nggak? Ini dah. Awas non. Ya, jadi abdomen yang dilihat gunakan stetoskop bising usus 1, 2, 3, 4 kuadrannya. Terus lakukan pemeriksaan rectus abdominus. Caranya adalah Bu, kepalanya diangkat tapi badannya nggak diangkat. Ibu lihat ke kaki. Di sini nanti akan ada cekungan. Ya, ibaratnya perut ya yang kenceng ini keluar otomatis dia kendor. Jadi otot di dalam perutnya itu kendor, makanya di sini ada cekungan. Kita mengukurnya seperti ini. Apakah dia 3, 4? Ya, karena masih longgar. Makanya ibu lakukan pemeriksaan menghadap kaki, badannya nggak boleh naik. 3 jari rectus abdominis. Ibu harus rutin menggunakan korset agar ototnya itu segera kembali kencang. Ya, itu rectus abdominus namanya. Apa tadi? Diastasis rectus abdominus. Ya, adanya cekungan. Dah, setelah itu dilakukan pemeriksaan fundus uteri. Masih ada cekungan perut. Ya, kalau tadi kan cekungan sini. Kalau ini adalah kembungnya perut ke atas. Fundusnya berapa di atas pusar? Ini pusarnya. Ini fundusnya. Berarti misalnya gini. 2. Tapi bukan jaraknya antara fundus ke pusar, tapi tingginya aja. Apakah 3, apakah 2 jari? Gitu ya. Terus setelah itu kalau misalnya pasien SC dilihat SC-nya. Dah, ada lukanya berapa jahitannya, lukanya ada infeksi atau tidak, ada kemerahan atau tidak. Dah, terus setelah itu pemeriksaan kandung kemih, adanya distensi atau nyeri tekan. Kalau dilakukan pemeriksaan distensi berarti kandung kemihnya masih penuh, terus pasien tidak merasakan pengen kencing, nyeri tekan, berarti posisi ureternya masih terganggu, saraf-saraf yang ke sana masih terganggu. Karena awalnya kan ada bayi janinnya kan, ya. Jadi masih terganggu kelenturannya, makanya harus kita keluarkan menggunakan kateter. Nah, terus pemeriksaan selanjutnya adalah ekstremitas sama kayak tadi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan di genitalia. Jadi postpartum tuh fokusnya perut sama genitalia. Genitalianya dilihat rumusnya adalah RIDA. Read, edem, ekimosis, discharge, loss of approximation. Read itu kemerahan, di bekas melahirkan itu kemerahannya seperti apa? Kalau dia merah disertai demam berarti pasiennya infeksi. Terus edem, ada pembengkakan. Biasanya kan habis melahirkan pasti ada sedikit membengkak, ya. Terus ekimosis. Ekimosis itu adalah perdarahan. Perdarahannya seperti apa? Kalau normalnya pada ibu hamil ada namanya lohea. Normal memang keluar darah nifas, namanya lohea. Macam-macam lohea silakan nanti dibaca di teori depan. Terus habis lohea, habis ekimosis, discharge. Selain discharge itu pengeluaran lainnya. Selain lohea ada lagi nggak kayak lendir, nanah? Kalau ada berarti infeksi. Terus yang terakhir adalah loss of approximation, itu adalah luka pada episiotomi. Jadi episiotomi itu adalah kalau misalnya jalan lahir itu sempit, bayi tidak bisa keluar, akan digunting. Guntingnya itu bukan ke bawah, tapi ke samping, antara samping sana atau samping sini. Terus itu jahitannya seperti apa? Itulah pemeriksaan loss of approximation. Sudah selesai sampai di sini. Ada tanyakan? Kalau pemeriksaan kehamilan tuh berapa Kehamilan itu dilakukan mulai dari trimester pertama. Kalau Leopold baru mulai dari trimester ketiga. Leopold kan perutnya udah membencit, membuncit. Oke, ada lagi tanyakan?
Di kaki juga sama Pak, Si- Ibu. Kalau sudah melahirkan tuh, di kaki juga sama pemeriksaannya. Sama, pemeriksaan tadi bedanya cuman yang di sini aja. Pemeriksaan head itu dari atas sampai ke kaki sama. Urutannya gimana Ibu? Apanya? Genitalia terakhir. Pokoknya ganti handscoon terakhir. Ekstremitas kan yang kotor. Kok ekstremitas apa? Yang genitalia kan yang paling kotor, itu yang terakhir. Absen. Absen Allah. Ada lagi tanyakan? Ayo. Saya. Ini. Hah? Bantuin si itu dong.